Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dari TI Angkatan 25 kelas E dengan nomor NIM 20250140224. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya menjelaskan materi tentang proses troubleshooting komputer dan masalah-masalah umum pada PC pada modul titik 2 di Netaket. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke materinya. Di slide pertama itu sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, alangkah baiknya kita mengenali dulu tentang materi apa saja yang saya akan lampirkan. Di materi ini saya akan membahas langkah-langkah pemecahan masalah troubleshooting secara sistematis, jenis masalah umum pada komputer, serta solusi yang dapat diterapkan oleh teknisi maupun pengguna. Masih dalam pengenalan troubleshooting. Troubleshooting adalah proses pemecahan masalah yang dilakukan secara terorganisir untuk menemukan dan memperbaiki gangguan pada komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Proses ini membutuhkan pengalaman, ketelitian, dan kemampuan mengidentifikasi penyebab melalui analisis dan pengujian. Kita masuk ke materi pertama. Tujuan troubleshooting. Tujuan dari kegiatan troubleshooting adalah untuk mengetahui penyebab gangguan pada komputer, menemukan solusi yang tepat. Maaf teman-teman, tadi ada gangguan atau langsung saja kita masuk lagi. Langsung saja saya ulang dulu ya. Tujuan dari kegiatan troubleshooting adalah untuk mengetahui penyebab gangguan pada komputer, menentukan solusi yang tepat, mencegah kerusakan lebih lanjut, menjaga keamanan data, serta memastikan komputer dapat bekerja kembali dengan optimal setelah proses perbaikan. Langkah troubleshooting. Langkah troubleshooting dibagi ada 6 langkah utama. 1. Mengidentifikasi masalahnya terlebih dahulu. Mungkin dalam CPU-nya, dalam GPU-nya, atau dan lain-lain lah. 2. Menetapkan teori penyebab. Dan 3. Langsung menguji teorinya. 4. Menentukan rencana tindakan dan melaksanakannya. 5. Memverifikasi fungsionalitas penuh. Dan terakhir, mendokumentasikan hasilnya. Identifikasi masalah. Pada tahap ini, teknisi mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari pelanggan dan perangkat, termasuk kondisi perangkat, pesan error, gejala kerusakan, hingga riwayat kejadian. Poin kecil, gunakan pertanyaan terbuka dan tertutup. Hindari jargon dan tidak menyalahkan pelanggan. Informasi penting dikumpulkan. Beberapa data yang perlu ditanyakan. Informasi pelanggan, nama, kontak, dan alamat. Konfigurasi komputer, OS, model, jaringan, deskripsi lengkap, masalah. Pesan error, bunyi bip, dan LED indikator. Alat bantu identifikasi. Alat bawaan Windows untuk troubleshooting. 1. Event viewer melihat catatan error sistem. 2. Device manager memeriksa perangkat bermasalah. Ini biasanya dalam settingan utama device manager. Jadi sebelum
memeriksa hal-hal kecil, kalian harus memeriksa device manager terlebih dahulu. 3. Test manager, memantau aplikasi dan kinerja sistem. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Menetapkan teori penyebab. Teknisi membuat daftar penyebab paling mungkin dari masalah, mulai dari hal yang paling sederhana dulu. Contoh teori penyebab. Perangkat tidak menyala. 2. Kabel longgar atau dalam device itu tempat colokan kabelnya. 3. Urutan boot salah. 4. Media tidak dapat diboot. Lanjut. Menguji teori. Setiap teori diuji satu persatu secara sistematis. Entah teori apalah itu. Jika teori tidak terbukti, teknisi harus membuat teori baru. Jika masih tidak ditemukan penyebabnya, lakukan eskalasi ke teknisi senior. Lanjut. Rencana tindakan dan implementasi. Setelah menemukan akar masalah, teknisi membuat rencana perbaikan. Perubahan harus mempertimbangkan kebijakan, perusahaan, dan dampak terhadap sistem. Sumber referensi untuk solusi. 1. Manual perangkat. 2. Website produsen. 3. Forum teknis dan FAQ. 4. Riwayat perbaikan. Lanjut. Verifikasi fungsionalitas sistem. Setelah perbaikan dilakukan, teknisi harus memastikan sistem kembali normal. Ya, di sini sangat penting dalam memastikan device-nya sudah kembali normal atau device-nya sesuai kemauan pelanggan, untuk memastikan kita tidak mengerjakan atau salah menaruh komponen. Poin kecil, reboot komputer, cek aplikasi dan koneksi jaringan, pastikan tidak ada pesan error. 4. Cek printer dan peripheral. Lanjut. Masalah umum pada PC. Masalah komputer dapat disebabkan oleh perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, jaringan, dan kombinasi ketiganya. Lanjut. Contoh masalah umum hardware. Poin-poin penting. Storage, kabel longgar. Pertama, storage. Biasanya kabel longgar, jumper salah, disk rusak, dan lain-lain. 2. Motherboard. Biasanya di baterai CMOS habis, NIC rusak, BIOS salah. 3. Power supply. Watt tidak cukup. Watt tidak cukup, kabel putus, dan lain-lain. Dan 3. CPU dan RAM overheating, RAM tidak terbaca, dan lain-lain. Terakhir, display, kabel video rusak, dan driver korup. Lanjut. Masalah lanjutan dalam kurung advance. Contoh masalah kompleks. 1. RAID tidak terdeteksi. 2. Komputer overheating berat. 3. Base Audi atau error kritis. 4. Firmware BIOS korup. Dan terakhir, 5. Driver tidak cocok. Solusinya dapat mencangkup update BIOS, pengganti hardware, atau konfigurasi ulang sistem. Selanjutnya, alat referensi. Teknisi dapat menggunakan pertama, catatan pribadi. 2.
jurnal troubleshooting. 3. Manual produsen, forum dan dokumentasi online. Dan terakhir, riwayat perbaikan. Dengan mengikuti proses troubleshooting yang sistematis, teknisi dapat menemukan solusi dengan lebih cepat, tepat, dan aman bagi pengguna maupun perangkat. Oke, terima kasih untuk saya. Bagi penonton dan semuanya. Saya Muhammad Ilham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham, saya pamit.